Ladies and gentlemen, please welcome Double Double. Halo semuanya, bersama Aye, Sandi Sondoro. Ya sama gue juga, Narji. Nikmatin aja. Sikat. Langsung aja ya. Oke. Doa gajot Digenjot terus. Yang digoyang-goyang, digoyang terus. Jangan berhenti walau badan keringetan. Jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Doubler yang kangen sama dua cowok ganteng tentunya hanya ada di podcast Double Double. Ketemu lagi hari ini sama gue Narji, Sandi Sondoro dan para penonton Junedi, Hamid, Abu Bakar. kosong. Iya. Si Amim nggak datang si Amim. Bro, Iya. rapi banget lu kayak orang mau kondangan ke rumah camat. Tahu aja baru dari sana. Oh iya. Itu waktu kondangan tadi lu ketemu sama Pondon. Ketemu sama Pondon. Bang Sarmili. Ketemu juga. Lu kondangan kemana sih? Ke ini rumahnya apa? Anak Mbak ini Haji Bokir. Bro, ini Doubler. Thank you ya yang udah subscribe, like, share, and comment. Thank you nih. Iya, lu. Subscriber kita udah Gila. 200. Wah. 200 lumayan ya? Lumayan 4 hari 200. Dalam tempo hari 4 hari ya. 4 hari 200. Itu nggak pengaruh dari mana-mana sebenarnya itu. Iya, Karena muka lu magnetnya kenceng. Kayak gitu ya. Alhamdulillah ya. Karena kalau ibarat bumi nih, muka lu tuh kutub utara, muka kita tuh kutub selatan. Yoi Dan dong. penonton kita itu katulistiwa. Yoi. Jadi lu sama gua sama penonton nggak ketemu. Ya lu di pinggir penonton di tengah. Bro, Oke, ngomongin kondangan, Bro. kondangan ya. Kali Lu ini kita. pernah kondangan dan pernah dikondangin dong? Gue pernah kondangin sekali sih seumur hidup gue. Iya. Cuman habis itu pisah, ya kan? Oh iya. Iya, maksud Itu gua setelah- yang kondangan setengah tahun. Yang kondangan sama lu nyesel dong. Hah? Tapi nggak juga. Karena juga makanannya murmer nggak apa-apa sih. Nah dari situlah kadang-kadang orang kondangan juga kan bisa akan berpengaruh tuh ke durasi pernikahan itu, berarti yang kondangan waktu itu doanya ikhlas nggak sih? Bener juga. Bener juga. Nggak, kalau menurut gue bingung tuh sama orang yang nikahan tuh nikah sampai ngundang lebih dari 10.000 orang tuh habis itu 4-5 tahun habis itu pisah gitu. Rugi Iya. nggak? Rugi bandar nggak tuh ya? Apalagi yang datang kadang-kadang pejabat. Iya. Oh, yang datang kondangan Wow. tuh yang hadir Petinggi negara. petinggi iya kan? negara datang gini-gini. Lu ada nggak dulu petinggi negara datang? Enggak, gua kan pendek. Enggak, katanya gue denger James Bond datang ke undangan lu. James Bond. Dia mah lagi ngejar itu mangsanya dia. Nah ini kita bicara kondangan jangan masa lalu sama gue deh. Jangan. Karena ini ada perasaan gak enak juga kan. Kenapa? Yang kondangan sama lu ada perasaan nyesel juga gitu kan. Kurang asem. Gue lamaan Iya, gue iya. dandan daripada durasi dia nikah. Iya. Itu Tapi kadang-kadang mau nikah nggak nikah menurut gua sama aja, yang penting bahagia. belaan. Iya. Dikit. Jomblo nih. Di mari jomblo tapi di Jerman kagak gitu. Ya di Jerman gak ada KUA. Bro, ngomongin kondangan tuh kan kadang-kadang gue kalau kondangan itu adalah kehidupan gue sehari-hari, Bro. Buat gue tuh bukan suatu yang asing buat kondangan karena bokap gue itu tukang tenda pesta di kampung. Orang kaya dong lu. Iya enggak juga. Nggak satu gue. Ya Adel lu. alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. Terus nyokap gue tukang rias pengantin. Jadi buat gue itu kondangan adalah sesuatu kehidupan gue yang buat gue udah biasa. Sehari-hari ya. Karena sehari-hari bokap gue juga selalu hadir di acara pernikahan atau kawinan. Karena bokap gue masang tenda.
Nyokap gue ngerias. Oke. Jadi setiap hari mau nggak mau dia lihat pengantin. Iya. Disitulah. Nah makanya kalau buat gue kondangan itu adalah sesuatu yang sakral nggak sakral. Iya. Kadang-kadang orang kan buat kondangan tuh suka ribet banget ya bro. Lu termasuk orang yang tipe orang yang ribet nggak kalau kondangan? Gue enggak sih, yang penting pakai baju sopan, ya. Terus Nggak ya itu kita, gue taunya nih ya ada baju adat. Terusnya ada baju resmi, baju sopan itu baju nunduk. baju sopan maksud gue baju yang apa ya, yang beradab gitu. Maksud gue ya mau baju dengan tradisi apapun, kalau menutup aurat tuh namanya kan baju sopan. Ya enggak juga walaupun baju intinya kalau undangan gitu tiba-tiba lu pakai sarung doang kagak pakai baju kan enggak lucu ya. Tapi semua itu dong, saya kata Anda. Nah, lu bugil aja. Nah, gini bro, kalau bicara tentang hajatan, pesta, kondangan itu identik dengan perilaku manusia kan di dalamnya kan. Ada orang tuh kondangan itu sukanya salaman dulu sama pengantin baru makan. Ada yang juga makan dulu baru salaman. Nah, kalau lu tipe yang mana tuh? Gua mah salaman dulu baru makan. Iya. Itu namanya orang beradab. Lalu gimana? Lu pasti makan duluan, lu ketahuan lu body lu ketahuan, ya kan? Lu pasti masuk langsung lu kiri, ya kan? Bagian makanan. Ayo jangan mau gua dah, ya kan? Gua suka sama lu, suka nuduh deh. Dan gua lebih sukanya tuduhan lu tuh bener. Karena gua bilang, ini enggak apa-apa juga. Yang penting kan habis itu salaman, ya kan? Ya gue pernah juga sih, gue yang namanya kondangan, gue salaman dulu, begitu gue ke tempat prasmanan habis. Nah itu yang buat gue tuh penyesalan seumur hidup. Mulai saat itu gue terapin prinsip gue makan dulu baru gue salaman. Nah itu reasonnya kenapa lu makan duluan daripada salaman, karena biasanya kalau lu salaman duluan makannya habis. Bisa jadi begitu ya? Bisa jadi gitu, tapi alasan gue karena salaman ke tempat pelaminan itu butuh energi. Oke. Apalagi kita kondangan ke tempat mantan bro. Wah, lu pernah ngerasain nggak? Lu harus kondangan ke tempat mantan. Apa dalam hidup lu nggak punya mantan? Banyakan mantan, jadi nggak pernah ngalamin begituan. Jangan bohong lo. Bener. Swear. Iya. Lu gue pernah nggak kalau orang kayak gue nih? Gue itu pernah ngalamin juga yang namanya terpaksa banget gue harus kondangan ke tempat mantan. Soalnya dalam hati gue hidup itu udah gak ada mantan bro. Sesuatu yang udah hilang, buat gue harus hilang juga dari hati dan perasaan gue. Sedap. Tapi menurut gue tuh kalau pacaran udah putus, memory cardnya pun gue kubur bro. Tapi sebenarnya itu kan maksudnya relationship itu kan bukan hanya romance ya. Bisa jadi itu tetap biasanya gue sama mantan gue itu tetap berteman gitu, dan intinya kalau memang masih bisa berteman kenapa enggak, karena pertemanan itulah adalah kasih sayang sebenarnya gitu. Asik. Enggak loh, gue masih nggak bisa ngebedain lo antara mantan menjadi sahabat. Gue masih belum bisa. Takut deh. Jujur lo gue. Boleh nggak nih? Gue mungkin lu lama di Eropa, jadi gue bisa bersahabat dengan siapa saja. Iya. Tapi kalau gue tuh tipe orang yang masih belum bisa melupakan kalau orang yang pernah kita cinta itu menjadi mantan dan menjadi sahabat, belum bisa buat gue. Nggak, kalau buat gue misalnya cewek gue punya mantan juga, dan mungkin juga bukan cuma satu, dan intinya kalau mereka masih berhubungan baik dan juga dia sopan sama gue sih nggak ada masalah gitu. Maksudnya si cowoknya ini loh, dan karena gue udah terbiasa nih dulu, karena gue sejak 19 tahun, umur 19 gue ke Jerman untuk sekolah, dan mantanku dari dulu orang bule ini, orang bukan maksudnya orang Eropa, dan gue sering juga gitu, misalnya dulu pertama kali gue jalan sama salah satu cewek gue, terus kita pernah lagi summer musim panas, terus kita ke danau nih mau renang. Nah kalau orang-orang sana kan renang semua naked ya, nah terus gue harus kalau di sana harus biasa, harus di sana naked kan? Iya, maksudnya gue harus biasa. Kalau di sini renang tuh nekat bro. Nekat. Gitu. Jadi gue harus biasa, misalnya gue ya itu budayanya dia, gue nggak bisa misalnya terus dia naked bugil terus tiba-tiba wah lu jangan, ya lu nggak bisa tinggal di situ San. Iya. Jadi, lagi pula kan kalau di sana budaya juga berenang dengan lepas semuanya kan, bentuknya pantas bro.
Ya jangan rasis gitu dong. Kalau kayak gue, kalau kayak gue, terpaksa harus ada pesta atau undangan yang kayak begitu gitu kan. Okay. Apa nggak bubar tuh acara? Jangan ngomong gitu deh. Karena ngomong kondangan kayak gini ya, Doubler, kita tuh lagi kangen banget sama kondangan. Sejak dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, mungkin salah satu hal yang paling kita kangen adalah kondangan. Sampai sekarang tuh banyak disiasati, akhirnya ada namanya hajatan virtual. Jadi ngundangnya itu pakai barcode. Kalau enggak kita undangan tuh dikasih pin buat Zoom meeting. Males banget. Kalau Zoom meeting oke deh. Kalau undangan rame-rame tuh semua gimana? Apa kamu muat tuh gambarnya semua? Iya, entar kan diatur jamnya, Bro. Oh, oke. Itu seru juga kan kalau ada konsep hajatan virtual. Jadi malam pertamanya juga jaga jarak. Iya tuh. Lu bayangin lu pengantin baru pakai masker. pakai facial gitu. Begitu mau megang pasangan kita nih, maaf disemprot dulu dong pakai hand sanitizer. Mending semprot mukanya kok semprot tentunya. Jempolnya maksudnya. Jempolnya. Jangan pada ngeres dah. Ya kan? Nah, kayak gitu tuh kalau seandainya kondangan kayak zaman sekarang harus disiasati, bener-bener itu prinsipnya. Ada kan di luar negeri itu yang hajatan pakai itu kan drive thru. Ada ya? Lu hidup nggak pernah diundang kali ya? Gue udah lama ngeliat berita-berita Ji. Iya, yang namanya kondangan sekarang tuh disiasatin pesta ada yang namanya drive thru. Iya. Jadi pengantinnya itu berdiri gitu, kayak di tempat kotak fried chicken Salam-salam gitu ya? Apa sih? Mau dari mobil aja salamannya. Salam pakai sarung tangan juga gitu. Terusnya juga pakai tembak termogan. Maksain banget ya? Iya, jadi mau nggak mau mungkin yang karena pada saat itu dia udah nyebar undangan kali. Iya, tapi kalau gue jadi mereka gitu, gue ya nikah mungkin di KUA atau mungkin di di menikah secara agama, kemudian mungkin perayaannya masih ditunda gitu. Kalau gue ya. Iya, karena kalau menurut gue juga kondangan itu kan bukan berarti kita menghadiri kalau menurut gue. Intinya dari kita itu adalah mendoakan. Kalau terus gue kalau positifnya apa? Misalnya gue nikah duluan nih, misalnya KUA dulu atau secara agama ataupun juga secara negaraan. Nah, terus mungkin untungnya adalah mungkin kalau kita tunda terus teman-teman pada lupa. Jadi kan kita bisa ngirit biaya ya guys. Iya, tuh gue contohin. Kalau gue nggak begitu, Bro. Karena semakin banyak orang yang datang ke acara kita itu semakin banyak orang yang mendoakan kita. Kan doanya bisa aja di dalam hati. Kita bilang aja doain ya. Doain ya. Gue juga mikir kalau orang gue undang cuma yang penting doa gue kesana ya. Gue bilang ya lu dateng aja ogah apalagi doa. Karena prinsip gue yang dateng aja belum tentu ngedoain. Apalagi yang cuma doa doang. Itu mah udah bullshit aja deh. Bro kalau nggak bisa datang nggak bisa aja ya. Kalau kayak gitu. Nah terusnya kita bicara tentang konsep-konsep kondangan nih. Kondangan gue kan lebih banyak di kampung nih, Bro. Kalau lu kan beda kan. Lu kebanyakan tuh undangan lu tuh ke crazy rich gitu kan. Orang kaya. Lu acara-acara orang kaya kan rata-rata undangan lu buat nyanyi gitu kan. Kalau orang kayak gue kan MC kondangan itu paling levelan itu camat. Itu juga yang udah pensiun. Yang datang yang udah tua-tua gitu. Jadi kondangan di tempat orang-orang pensiunan itu kan seru, Bro. Yang diobrolin tuh tentang soal penyakit. Begitu kondangan gitu, asam urat saya nih. Bener juga. Stres bener lu. Ini katarak saya belum diangkat gitu. Kayak gitu tuh kalau kondangan di kampung yang undang tuh yang hajatan udah pensiun. Pasti ngobrol seputar penyakit aja. Sini bener. Kalau anak-anak muda gitu kan kalau diundang sama anak-anak muda yang masih aktif di kepegawaian, biasanya cerita soal kantor. Atau diundang dia punya bisnis atau restoran itu, Bro. Besok sebelum balik Jakarta ke restoran gua dong gini ya kan. Sambil juga kadang-kadang jadi ajang lobby kondangan itu, Bro. Lobbynya? Iya, lobby antara orang. Lu ngerti nggak kita kalau networking? Karena di saat kita kondangan itu adalah momen juga kita untuk berkenalan dengan teman bisnis. Bahkan kondangan juga bisa menjadi sebuah wadah untuk mencari jodoh berikutnya.
gara-gara kondangan di rumah si itu gue kenal sama si ini yang ada jadi bini gue. Iya. Itu namanya multi level merit. MLM. Oh iya, multi MLM. Gara-gara dia nikah, gue datang ke sana, akhirnya gue nikah juga. Oh iya. Terusnya sampai ada tradisi tuh kalau yang namanya kondangan tuh berebut bunga tuh nggak? Yang dilempar gitu. Iya. Gue juga dulu sama bini gue kayak gitu. Siapa yang nangkep katanya dapat jodoh gitu. Yang kelempar gue. Bini gue kan gede, gue kecil. Jadi pas gue ngelempar bunga, guanya yang kelempar. Iya. Nah itu gue pengen tahu, itu kan budaya di Indonesia. Kalau di Jerman tuh ada budaya kondangan nggak sih bro? Diundang ke acara pernikahan? Soalnya, ada. Soalnya yang gue tahu juga sekelas Cristiano Ronaldo. Terusnya waktu yang gue tahu Edwin van der Sar, kiper legendarisnya. Kiper legendarisnya MU. Cristiano Ronaldo orang Portugal. Iya. Bukan orang Jerman. Enggak, Edwin van der Sar juga orang Belanda ya. Maksudnya ini kita gue harus klarifikasi bahwa kita kan suka sering nyebut nih orang luar negeri. Nah orang luar negeri itu mana harus spesifik kan. Jadi di Eropa nih orang Jerman sendiri punya budaya beda sama orang Belanda. Belanda pun sama orang Portugis di Portugal tuh beda juga. Jadi kultur mereka. Jadi kalau di Jerman itu yang setahu gue ya, teman gue nikah nih misalnya nikah secara negara di kantor kelurahan lah misalnya gitu. Gue bingung. Di Jerman waktu kalau di Jerman ada KUA, lu tinggal waktu itu di kelurahan mana? Enggak, emang ada maksudnya namanya Standesamt. Jadi nikah di situ secara dicatat di secara kenegaraan dicatat bahwa kita menikah. Lalu biasanya makannya sih paling banyak gitu mereka 50 orang terus undang ke restoran kecil itu buat mereka udah luksus ya. Dan karena mahal dan intinya kalau memang duitnya cuma segitu ya mereka kebudayaannya ya mereka nggak maksain nggak sampai terus gue sampai ngutang gitu. Misalnya gue mau nikahan gimana caranya anak gue nikah terus gue yang walaupun gue duitnya cuma segini berhubung ntar kiri kanan gue bilang apa udah cuek aja gue ngutang akhirnya gue sendiri yang susah kan. Kalau gue sih nih kalau misalnya gue anak gue nikahan gue cuma punya duit segini apa gimana tuh karena gue nikah juga gue pakai duit sendiri gitu. Jadi anak gue ntar kalau gue nikah San kamu nikah duit sendiri ya karena ayah nikah dulu duit sendiri ya. San bapak lu pelit. Bukan pelit. Bukan pelit karena memang dulu gue begitu. Jadi kalau lu nggak punya duit jangan nikah kalau gue. Iya nggak? Kalau lu nggak punya duit nikah berarti lu maksain. Gue patokannya ntar kalau gue lihat anak lu nikah berarti dia udah punya duit. Iya. Nah, berarti kalau dengan negatifnya bokeh lu. Prinsip lu kayak gitu ya. Karena kalau di kampung gue nih seputaran Betawi lah. Karena bokap gue juga masang tenda itu sampai ke Bogor, sampai ke Bekasi. Jadi gue tahu banget karakter orang di gue itu khususnya orang Betawi yang ada di pinggir-pinggir Jakarta gitu. Buat hajatan itu adalah suatu prestis. Jadi kalau hajatan gede itu berarti orangnya udah dipandang sebagai orang yang punya gengsi tinggi gitu, bro. Kayak hajatan tuh kadang-kadang masa banget. Gara-gara hajatan kontrakannya besok hilang 2. Bisa. Jadi kalau punya kontrakan 10, punya anak 5. Begitu anaknya nikah semua kontrakan habis. Itu dia. Karena demi gengsi hajatan. Itu dia. Ini gue bukan menyudutkan ya, tapi realitanya kayak begitu. Karena tanah yang gue beli rata-rata itu tanah orang-orang Betawi yang butuh buat hajatan. Oh jadi lagi BU lu bokul ya? Gue beli. Boleh juga tuh kasih tau gue kan apa nggak ada mau jogol. Bokul ya. Jadi tanah yang gue punya itu rata-rata bawa pengantin gitu. Kayak gitu. Tapi itu sebenarnya ya namanya budaya ya. Budaya, tradisi ya kita nggak bisa juga menghilangkan atau melarang. Iya, bukan melarang. Maksudnya gini waktu gue nikah juga karena bokap nyokap gue udah cerai ya. Terus bokap gue nggak punya duit. Nyokap gue jauh nggak ada duit juga. Ya gue jujur aja gue buka apa namanya? Doubler sesi curhat ya. Iya. Coba kita dengerin. Iya, ini kan gue hidup secara realita aja yang make sense aja gitu. Kalau gue bokap nyokap gue, jadi kalau gue nunggu nikah adalah kalau gue
bergantung dari duit bapak ibu gue, mendingan gue nggak usah nikah kalau gue ya. Ya kalau gue punya, ya makanya gue menikah waktu itu karena gue udah punya duit, gue udah istilahnya menurut gue udah sukses nih, gue udah punya duit, bisa kira-kira gue bisa ngasih makan istri gue bisa mengadakan sedikit seremoni pernikahan, udah gue nikah karena gue udah dari umur 19 tahun gue gak pernah minta duit sama bapak ibu gue. Jadi ya begitulah hidup gue dan super mandiri banget. Dan jadi nanti misalnya anak gue bukan ya seperti lo bilangnya, mungkin orang akan bilang wah pelit bapak lo, cuman intinya gue mendidik anak gue supaya intinya hidup itu jangan maksain. Kalau lo nggak punya duit ya jangan menikah. Jangan begitu serius banget. Kayak sedih bener lo. Hah? Dalam pandangan gue baru sekali gue ngeliat Iya. muka lu sedih gitu. Begitu. Ngebahas yang lain muka lu ceria. Iya, makanya ini soal ngebahas yang sedih banget ini kayak begitu gini. bicara tentang kondangan gini, kan yang kita bahas sebenarnya temanya kondangan, pelaminan, cara-cara kondangan. Lu kayak kalau bicara kayak gitu buat lu kayaknya dalam banget gitu. Sampai segitunya nggak pernah lo gue lihat dalam podcast berapa kali episode kesini, lu minum 3 kali dalam satu segmen. Kayaknya buat ngomongin perkawinan buat lu kayaknya aus gitu. Kayaknya perkawinan buat lu dahaga gitu. Enggak, menurut gue ya itu ya intinya dalam kehidupan ini supaya kita lebih tenang, hidup lebih tenang. Kalau gue hidup jangan maksain gitu aja. Kan itu kan namanya maksain. Kalau misalnya wah gue mau nikah nih tapi gue punya duit, Pak, Bu, malu dong gue. Kalau gue, Pak, Bu, bagi duit gue mau nikah. Walaupun itu budaya, tapi gue nggak tahu karena kalau gue emang udah kebiasaan gue dari sejak umur 19 tahun. Oke, itu kan lu kebiasaan hidup karena dari muda hidup di barat lah ya gitu ya, western di Europe gitu kan. Karena beda lah dengan yang kita rasain bahwa khususnya di Indonesia dan kaum Melayu bahwa pernikahan itu adalah sebuah kewajiban. Iya tahu, cuman gini. Jadi kita yang namanya pernikahan itu sebuah rahasia. Kadang-kadang ada orang rezekinya ketemu justru setelah nikah. Ada orang juga yang ujiannya justru sulit setelah menikah. Benar. Tapi semua hidup itu kan emang pada dasarnya rahasia. Hidup itu ujian. Rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amin. Amin. Jadi gini maksud gue. Tuh, tadi lu minum, sekarang lu pusing. Berarti gue suka nih gue. Ngebahas ini, gue makin tahu siapa lu sebenarnya. Kan misalnya gini, ngikutin budaya nih. Oke, gue minta nyokap bokap misalnya. Tapi bokap nyokap nggak punya duit gimana? Terus kita harus tetap kasihan kan bokap nyokap punya duit. Terus karena kita mau nikah, karena budaya, terus kita terbelenggu sama budaya, akhirnya bokap nyokap utang gitu. Nah, itu ada cerita gue. Nah, itu dia. Cerita nih anak Betawi. Dia karena masih belia, udah pengen banget nikah. Nyokapnya juga masih terbatas. Dia juga belum punya kerjaan, belum punya duit. Mak, kawin mak. Tiap emaknya bangun tidur, mak, kawin mak. Lu beneran mau kawin? Iya beneran. Udah nggak tahan. Ya udah gini aja. Lu sekarang kalau lu udah bisa nanam pisang tumbuh, berarti lu udah bisa kawin. Bener nih mak, wah dia cari anak pohon pisang, ditanam di kebun, dari tunas gede udah tumbuh. Dia bilang ke emaknya, mak, pohon pisang udah tumbuh, alhamdulillah, berarti udah boleh dong kawin. Ya udah kawin gitu. Kawin sama siapa? Ya lu kawinin tuh pohon pisang. Iya. Dalam kondangan juga ada istilahnya orang tuh berburu menu. Itu gue juga suka tuh yang paling gue suka cari tuh kambing guling tuh biasanya tuh. Dan itu kenapa jadi tradisi? Kesannya kalau hajatan udah ada kambing guling itu berarti yang punya rumah juga prestisnya bagus loh. Iya. Karena di situ tuh kambing gulingnya tuh. Kalau cuma gorengan enggak nih? Gorengan itu. Boleh bisa enggak ya? Lu hajatan di pasar Kebayoran.
Yang penting kan ada makanannya, kan gorengan, lemper gitu kan apa-apa. Iya, itu juga kan ada buat cemilan. Iya. Tapi kan biasanya tuh yang diserbu itu kan jupasup biasanya tuh. Iya. Itu kalau udah jupasup pasti orang sok-sokan kayak orang luar negeri gitu. Iya. Buat hidangan pembuka dulu. Iya. Yang pakai roti ya, Pakai roti. Gitu kosong. Yang mangkoknya nempel tuh. Iya. Nah kalau lo makan pertama selomot di dalam. Bener. Saya apa kayak baru. Ya, mampus selomot tuh di dalam. Pokoknya banyak banget deh orang Iya. berebut jupasup pulang kondangan sariawan pokoknya. Karena dia nggak tahu kalau dalamnya panas. Iya gitu. makanya. Itu kalau menurut gua jupasup itu adalah satu Jebakan. makan- Jebakan. kayak gunung berapi Iya, sebenarnya. makanya. Numpuk, Iya. dalamnya larva gitu. Makanya. Kadang-kadang Panas kayak gitu. bener. Nah, kambing guling juga ada yang mitosnya juga kalau orang-orang itu ada mitosnya juga setiap hajatan harus ada mie katanya. Itu kenapa kalau mie? Memperpanjang umur, memperpanjang usia perkawinan Oh iya? kayak gitu. Oh karena mie panjang kan maksudnya. Tidak terputus. Oke. Terusnya ada menu lagi kalau orang Betawi itu dianggap sudah memiliki prestis keluarga yang baik itu kalau di rumah itu ada dodol. Hajatan itu dodol yang ditaruh di kayak kayu gitu namanya tenong. Nah, itu baru tuh orang Betawi udah top kalau hajatan ada dodol bikin. Dodol ya. Nah, itu. Nama kita kenapa gak double dodol aja? double. Double dodol. Dodol ya. Berarti bego banget kalau kita. double bego nih, bego banget. Jangan. Masa bodoh berjamaah sih? Kayak Don't try this at home, you know. Kayak terus kita kalau kita ngomongin nih di tempat kondangan juga kan banyak banget hal-hal yang bisa ketemui gitu. Kayak tadi gue bilang di awal kan kelakuan orang kondangan tuh macem-macem. Ada yang bajunya rapi, keren, amplopnya kosong. Waduh. Siapa itu? Lu ya, Der? Der ini biasanya nih. Kadang-kadang kan gitu kan saking nggak punya duitnya buat nyumbang atau Itu. kondangan, tapi maksain banget gitu. Gue harus datang kan. Tapi amplop itu kosong. Itu sih tega ya. Jadi menurut gua ya apa ya kayak gitu kan mungkin nggak dilihat orang tapi alam semesta ngelihat ya. Intinya nanti karma kita nggak bagus gitu. Nanti ya ada aja balasan dari situ kan. Mendingan daripada kasih amplop kosong, nggak usah kasih apa-apa ya kan. Yang penting kita datang, ya udah makan aja gitu misalnya gitu. Ada nggak sih orang kondangan jujur gitu? Salaman apa pengantin, bro maaf ya bro, gue cuma datang doang. Gue nggak punya duit sama sekali. Ada nggak? Gak tahu. Gue takutnya kalau kita jujur kayak gitu besok ditandain, jangan pernah diundang. Gak punya duit. Kondangan modal meluk doang. Iya. Tapi kan sebenarnya yang paling penting adalah kehadiran kita kan. Intinya yang ngundang pun juga nggak boleh banyak berharap kan. Intinya ya udah lu ngundang ikhlas kan. Mau dia bawa hadiah apa enggak, ya itu udah resiko kan. Dan karakter orang kondangan itu kan bisa dilihat statusnya kan. Kalau orang yang lagi pacaran itu kan biasanya kondangan itu adalah yang pertama dipikirin besok pakai baju apa ya, kapelan nggak ya? Iya. Kalau gue pakai motif kayak gini, Kalau biar sama. kalau gue pakai bikini, laki gue bikini juga nggak ya? Terus Iya. ada lagi kondangan itu juga gayanya yang selalu nanya gitu. Kalau kasihan tuh yang jomblo kan. Begitu diundang pasti dia mikir, gua sama siapa ya? Ya karena kadang-kadang di kondangan tuh kan ajang memperkenalkan pasangan. Kalau yang jomblo, tergantung gitu. Kalau jomblo kayak gue sih, ya you know lah. Kita ke sana nyamper semua. Semua itu nausnya kalau kata orang Belanda. Kalau buat kita kasih setiap dia nausnya. kondangan emang pada nyamperin semua. Sales panti pijat. Kartu nama saya. Bener juga. Kartu nama saya nih. Ya kalau pegal-pegal ya kan. Hidup sendiri aja lu kayak meteor. Meteor kan kemana-mana sendiri. Oke tuh. Udah kita ngebahas soal cara-cara orang kondangan segala macem, gaya juga macem-macem. Kadang-kadang kondangan itu juga ajang pamer harta bro. Bisa. Itu bisa kelihatan banget tuh. Apalagi kalau orang punya mobil baru. Iya. Itu kalau bisa itu parkir di depan pelaminan. Bener. Biar pengantin sama semua orang tuh tahu mobilnya baru itu. Udah gitu turunnya lama lagi ya. Turunnya lama-lamain. Pakai apa itu yang gede banget tuh yang gua nggak usah sebut namanya tuh. Dia bilang lama bener turun baru.
Terus wah ngomong-ngomong gue kelihatan mukanya, woi, ya kan baru naik kan. Terusnya nurunin anak juga lama-lamain gitu. Iya. Terusnya apa lagi? Kadonya ditaruh di belakang. Biar ketahuan pintu Ya, belakangnya juga metik. Bener. Iya. Gede banget tuh. Gede banget. Isi kosong. Atau pisang atau biji. Iya, itu kadang-kadang suka pamer juga apa yang kita miliki gitu. Iya. Kadang-kadang kalau berusaha banget itu pakai merek branded itu di saat kondangan gitu Iya. kan. Kalau bisa tasnya. Iya. Terusnya kalau yang namanya Tapi asli nggak tuh? Ini ngomong branded kalau Pelsom kan tension juga ya guys. ketahuan belinya online kan. Nyampe Tapi nggak apa. Tapi nyampe di rumah mesen gitu kan, mesen yang branded nyampe rumah mereknya Gucci. Iya. Yang penting ngebela-belain merek gitu kan. Dan perempuan kalau yang namanya kondangnya itu kalau bisa semua perhiasan yang di rumah tuh dipakai. Ya Allah ya. Anting kalau bisa 7 pasang gitu. Sini. Iya. Kalau perlu bukan gelang emas, borgol emas. Borgol hatinya. Iya. Sayang katanya. Bahkan ada yang bela-belain kalau pengen kondangan itu besoknya lu tau nggak? Yang giginya diputihin dulu sampai maksain banget. Bleaching. Besok mau kondangan ke sini Iya. harus gitu, akhirnya harus maksain banget. Iya. Kondangannya cuma 100.000, biaya kondangannya bisa 4 juta. Bener. Itu nggak masuk akal ya. Itu bisa nggak masuk akal. Tapi terlepas dari itu semua ujung-ujungnya bebas saja. Maksudnya Bebas kita aja. nggak ngejudge, cuman kita ngasih Ini cerita. cuman pengalaman kita, empirik kita gitu. Kadang-kadang ngebelain salon langganannya itu salon terbaik menurut dia, sanggulnya bagus. Karena antri bela-belain itu buat kondangan besok pagi, nyanggul dari malam. Jadi dia tidur pakai sanggulan gitu. Ngebela-belain tidur nyender gitu. Gimana syarat? Iya. Kayak begitu tuh kelakuan orang kondangan tuh macam-macam. Iya. Oke, sekarang kalau gue sih memaknai kondangan itu artinya sebenarnya ungkapan orang itu berbahagia dan orang itu menginformasikan kepada teman-teman dekat keluarga bahwa dia sudah ada yang memiliki, bahwa dia sudah menempuh hidup baru, dan dia sudah memiliki dunia sendiri, dan itu adalah doa yang diharapkan dari orang-orang yang datang, kayak gitu. Itu aja. Apa arti sebuah kondangan ya, undangan, dan ya intinya minta didoakan ya. Iya. Nah, kita ngomong-ngomong kondangan, lu kan juga sering yang diundang sebagai penyanyi, diundang seperti acara hajatan. Biasanya lagu-lagu apa sih, Bro, yang paling sering diminta sama WO-nya? Mas Andi wajib nyanyiin lagu ini ya, atau lagu kesukaan pengantin gitu. Iya. Ada lagu, biasanya lagu-lagu western ya, lagu barat gitu. Terus judulnya apa tuh biasanya? You make me feel brand new. You make me feel brand new. Atau lagunya ini nih. Itu biasanya juga apa My Valentine. Sering dipinta tuh. Kalau lagu Indonesia biasanya lagunya almarhum brother kita, Bung Glenn. Glenn. Kisah ya, dengarlah sayangku. Payung Teduh juga tuh. Payung Teduh juga kadang-kadang pengantin tuh wajib banget minta itu. Waktu zaman gue sih dulu ada lagunya almarhum Chrisye tuh yang malam pertama. Itu juga sering juga diminta tuh. Itu gimana lagunya? Yang pagi yang cerah. Oh, itu dia. Oh, keren tuh lagu itu keren banget. Tapi paling sering banget diminta sama penonton ini nih lagu yang gue suka bawain nih. Apaan? Pokoknya lagu keren banget dah. Itu sih ada lagi, Bro. Lagu itu tuan rumah tuh ngamuk-ngamuk. Pengantinnya marah-marah. Kenapa? Begitu wedding singer nyanyi lagunya buat pengantin talak tilu. Tapi talak tilu dulu. Orang pengantin baru ijab, naik ke tuan nyanyi lagu nyeri. Bisa diungkapkan. Pada sakit talak tilu sekalian. Nah, lagu ini juga biasa gue bawa nih, Ji. Kalau di acara-acara wedding nih. Wah, pasti romantis. romantis. Tahu lagunya nih? Pasti romantis banget. Neng,
Ayo nih kita main kawin-kawinan. Neng, ayo main kawin-kawinan daripada kawin beneran. Pikiran pusing tidak karuan, belum kawin kau udah cerai duluan. Habis Sudah kawin-kawinan, habis sudah kawin-kawinan, punya anak namanya anak-anakan. Ini lagu-laguan, judulnya pun judul-judulan. Maaf ya Neng, ini kan cuma main. Maaf ya Neng, ini kan cuma mainan. maaf ya Neng, ini kan double-doublean. Oke, doubler, terima kasih lo udah menyaksikan podcast Yoi. kali ini, podcast dari Double. Semoga apapun yang kita bahas di sini, lo ambil yang baiknya dan lo buang yang buruknya. Semoga membawa berkah ya buat kita semua. Ambil Sehat yang semua. baiknya, buang yang buruknya, lo ambil temanya, lo buang pengisi acaranya. Ya. Karena nggak ada yang baik kayaknya. Oke, Oke, terima kasih. ketemu Jangan lagi. lupa subscribe, like, share, dan komen. Double. Nikmatin aja.